Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ke-22 dalam kitab Sirul Asrar menjelaskan tentang berbagai peristiwa saat tidur dan mengantuk. Berbagai peristiwa dan pelajaran di dalam tidur dan saat mengantuk adalah kebenaran yang memiliki faedah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjid Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Quran Surat Al-Fat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman melalui lisan Nabi Yusuf alaihi salam, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang. Quran Surat Yusuf. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada kenabian setelahku yang tersisa kecuali kabar gembira yang dilihat seorang mukmin dalam mimpinya atau yang diperlihatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Quran Surat Yunus. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mimpi melihatku, ia sungguh melihatku, sebab setan tidak bisa menyerupaiku dan menyerupai orang-orang yang mengikutiku. Artinya, orang-orang yang mengikutiku dengan cahaya syariat, tarekat, ma'rifat, dan cahaya hakikat serta basirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah. Quran Surat Yusuf. Setan tidak akan mampu menyerupai cahaya-cahaya ini sebagaimana yang dikatakan oleh penyusunan kitab Al-Mazhar. Ketidakmampuan setan menyerupai ini tidak khusus hanya pada Nabi SAW, tetapi setan juga tidak mampu menyerupai setiap mazhar rahmat, kasih sayang, kelembutan, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada semua nabi, para wali, malaikat, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih, mushaf, dan sebagainya. Itu karena setan adalah mazhar sifat al-qahar, ia tidak akan menjelma kecuali pada bentuk asma al-mudil yang menyesatkan. Sebab sesuatu itu tidak bisa menyerupai sesuatu yang lain yang menjadi lawannya, seperti api dengan air. Tidak mungkin api berubah menjadi air, tidak mungkin pula air berubah menjadi api. Sebab antara keduanya ada perbedaan zat, pertentangan, dan sifat yang berjauhan, seperti beda antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah Allah memberi perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Quran Surat Ar-Rad. Adapun penyerupaan sifat ketuhanan dan mengaku Tuhan dapat dilakukan setan karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri adalah Jalal dan Jamal, yang mana setan dapat menyerupai sifat Jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Jalal adalah mazhar Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat Al-Qahru. Sedangkan penyerupaan setan dengan sifat ketuhanan dan mengaku Tuhan lahir dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mudillu, yang maha menyesatkan, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Setan tidak akan bisa menyerupai asma Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan karena di antara asmanya ada yang merupakan mazhar hidayah. Mengenai hal ini terdapat banyak pendapat yang panjang penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berkata, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Quran Surat Yusuf. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyinggung tentang pewaris sempurna, yaitu mursyid yang memiliki jalan al-irsyad, petunjuk, dan orang setelahku, Rasulullah SAW, yang memiliki basirah. Maksud al-irsyad adalah wilayah kamilah atau kewalian sempurna, sebagaimana yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali yang dapat memberi petunjuk.
Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian ketahuilah bahwa mimpi ada dua macam, afaki dan anfusi. Masing-masing terbagi dua. Anfusi ada kalanya dari akhlak yang terpuji dan dari akhlak yang tercela. Adapun contoh afaki dari akhlak terpuji adalah mimpi melihat surga dan segala kenikmatannya seperti bidadari, istana-istana, pelayan-pelayan surga, hamparan cahaya putih seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Mimpi anfusi semacam ini berkaitan erat dengan sifat kalbu. Adapun contoh mimpi anfusi yang berkaitan dengan nafsu mutmainnah seperti mimpi melihat hewan atau burung yang halal dagingnya, sebab kehidupan nafsu mutmainnah berasal dari jenis hewan dan burung ini yang ada di surga seperti kambing yang gemuk dan burung-burung. Adapun sapi, ia datang dari surga untuk Nabi Adam alaihissalam guna membajak di dunia. Unta datang dari surga untuk menghias Ka'bah lahir dan Ka'bah batin. Kuda sebagai kendaraan jihad kecil dan jihad besar. Semua itu untuk sarana menuju akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kambing diciptakan dari madu surga dan sapi dari zakfaran surga, unta dari cahaya surga, kuda dari angin surga, adapun keledai dari sifat mutmainnah yang terendah. Jika seseorang mimpi melihat keledai berarti ia malas beribadah dan jiwanya berat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada upaya yang bernilai bagi orang yang bermimpi demikian kecuali tobat dan melakukan amal soleh, maka ia akan mendapat balasan yang baik. Adapun himar diciptakan dari bebatuan surga, ia diciptakan untuk kemaslahatan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, yakni untuk menggapai derajat akhirat di dunia. Contoh mimpi anfusi yang berkaitan dengan roh adalah mimpi melihat anak muda yang tampan. Nur ilahi akan memancar darinya sebab seluruh penduduk surga kelak dalam bentuk ini. Anak muda yang tampan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, penduduk surga kelak tampak dan elok, mereka memakai celak mata. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Tuhanku dalam rupa pemuda yang sangat tampan. Sebagian ulama tasawuf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tajalli pemuda tampan ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli dengan sifat rububiyah pada cermin ruh. Tajalli ini mereka sering menyebutnya dengan tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani ini yang mendidik jasad dan wasilah antara manusia dan Allah. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah berkata, jika bukan karena bimbingan Tuhanku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Pembimbing batin ini muncul karena adanya pembimbing lahir, yaitu ahli talqin seperti para nabi, para wali. Mereka adalah para penerang lahir dan batin. Kalbu tidak akan mendapat tarbiyah dari para nabi dan wali kecuali setelah bertemu dengan roh lain, yaitu mursyid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mendatangkan ruh atas perintahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Quran Surat Al-Mu'min. Mencari mursyid itu mesti demi roh kita ini, yang dengan bimbingan mursyid itu kalbu akan hidup dan dengan bantuan mursyid dia akan mengenali Tuhannya. Pahamilah, Imam Al-Ghazali berkata, sah-sah saja seseorang mimpi melihat Tuhan pada waktu tidur dalam bentuk keindahan ukhrawi. Berdasarkan takwil tersebut, Imam Al-Ghazali berkata, ini sah karena pembimbing ruh ini adalah sosok ideal yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kesiapan rohani orang yang bermimpi dan kadar kedekatannya, sehingga ia bukan hakikat zat Allah karena zat Allah bersih dari segala rupa. Begitu pula melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
Begitu pula melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dikiaskan dengan kasus ini, sehingga boleh saja orang mimpi melihat Nabi dengan rupa yang berbeda sesuai dengan kadar kedekatannya. Dan seseorang tidak akan bisa mimpi melihat hakikat Muhammad kecuali pewaris yang sempurna ilmunya, amalnya, halnya, basirahnya, dan salat lahir serta batinnya. Tapi bukan pada keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam syarah Muslim dijelaskan, sah-sah saja mimpi melihat Allah dengan rupa manusia dan cahaya sesuai takwil. Adapun kias dari tajalli sifat-sifatnya adalah seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli dalam rupa api di pohon anggur kepada Nabi Musa alaihi salam dan kalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Quran Surat Toha. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya, tapi ia disebut api sesuai dengan anggapan Nabi Musa alaihi salam yang saat itu sedang mencari-cari api. Allah tidak bertajalli dalam rupa manusia melainkan pohon. Ini bukan berarti bahwa manusia lebih rendah derajatnya daripada pohon. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli dengan salah satu sifatnya dalam rupa hakikat insania. Setelah seseorang menyucikan rohaninya dari sifat-sifat hewania hingga sifat-sifat insania, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli pada kebanyakan wali. Abu Yazid Al-Bustami berkata, ketika beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, "Maha suci aku, betapa agungnya kedudukanku." Al-Junaid berkata, "Di dalam jubahku tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala," dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dalam makam ini terdapat rahasia-rahasia besar bagi ahli tasawuf yang sangat panjang penjelasannya. Kemudian di dalam pendidikan rohani harus selalu ada keselarasan dimensi dengan Allah. Sufi pemula tidak memiliki keselarasan dimensi antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan nabinya. Maka mau tidak mau ia harus berada dalam didikan seorang wali terlebih dahulu, karena antara keduanya, sufi pemula dan wali, terdapat keselarasan dimensi dan sisi sama-sama manusia. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, ada dimensi yang masih bisa dijangkau umat. Ketika Nabi SAW masih hidup di dunia, manusia tidak perlu pendidikan pada selain beliau. Tetapi setelah beliau pindah ke alam akhirat, maka putuslah keselarasan dimensi yang bisa dijangkau umat, karena beliau telah sampai di maqam tajarud murni. Begitu pula ketika para wali sudah ta'alluq bergantung pada alam akhirat, maka tidak ada seorang pun yang mampu menjangkau mereka untuk mendapat bimbingan kepada al-maqsud. Pahamilah jika termaksud orang yang berusaha memahami. Jika engkau tidak mampu memahami, carilah pemahaman mengenai hal itu dengan riyadhah nuraniyah atau ibadah-ibadah yang menghasilkan cahaya, yang akan mengalahkan hawa nafsu yang gelap, karena pemahaman seperti ini hanya dapat diperoleh dengan cahaya, tidak bisa dengan lawannya, yaitu kegelapan. Cahaya hanya muncul dari tempat yang indah dan memancar. Artinya, sufi pemula tidak memiliki keselarasan dimensi dengan wali yang sudah ta'alluq ini. Terhadap wali yang hidup, pada dasarnya sufi pemula memiliki keselarasan dimensi dengannya, karena wali yang masih hidup memiliki dua dimensi, yakni dimensi ta'liq, kebergantungan pada alam akhirat, dan dimensi tajrid atau menyendiri. Sebagai pewaris sempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan dimensi ini ia memberikan dukungan kepada sufi pemula dengan madad kewalian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai modal penguat ibadahnya, dan madad inilah yang disebarkan wali di tengah-tengah umat. Pahamilah,
Di balik penjelasan ini terdapat rahasia yang dalam yang hanya dapat dipahami ahlinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keagungan ini hanyalah bagi Allah dan Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Munafikun. Terkait dengan pendidikan ruh jismani yang menjadi murabbinya jasad, ruh ruhani yang menjadi murabbinya kalbu, ruh sultani yang menjadi murabbinya fuad, ruh qudsi yang menjadi murabbinya sir. Dialah yang menjadi wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh qudsi pula lah yang menginterpretasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya, karena roh qudsi ini adalah ahlullah atau keluarga Allah dan mahramnya. Adapun mimpi anfusi yang muncul dari akhlak tercela bersumber dari nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Semua ini akan terlihat dalam mimpi berupa binatang buas seperti harimau, singa, serigala, beruang, anjing, babi, dan sebagainya, seperti kelinci, musang, kucing, dan elang, seperti juga ular, kalajengking, tawon, dan binatang-binatang pemangsa lainnya. Sifat-sifat tercela ini merupakan sifat-sifat yang harus dikeluarkan dan ditinggalkan dari perjalanan ruh. Harimau melambangkan sifat ujub, yaitu sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa besar kepala di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali bagi mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf. Begitulah balasan bagi orang yang sombong di hadapan manusia. Singa melambangkan sifat sombong dan mengagung-agungkan diri di hadapan manusia lain. Beruang melambangkan sifat pemarah dan selalu ingin menindas anak buah. Serigala melambangkan sifat suka memakan barang haram dan syubhat secara membabi buta. Anjing melambangkan sifat cinta dunia, mengintimidasi dan marah demi urusan dunia. Babi melambangkan sifat dendam, dengki, tamak, dan mengumbar syahwat. Kelinci melambangkan sifat licik dan membuat tipu muslihat dalam urusan dunia. Musang seperti halnya kelinci tetapi lebih kuat, melambangkan kelalaian. Elang melambangkan cemburu buta dan ambisi pada kedudukan dan gila hormat. Kucing melambangkan sifat bakhil dan munafik. Ular melambangkan sifat suka menyakiti orang lain dengan ucapan seperti dengan mencela, menggunjing, dan membohongi. Binatang-binatang buas tersebut juga melambangkan makna-makna hakiki lain yang hanya diketahui oleh ahlinya melalui basira. Kalajengking melambangkan sifat suka bersiasat, meneror, dan mengadu domba. Tawon melambangkan sifat suka menyakiti orang lain dengan sindiran. Terkadang ular melambangkan gemar bermusuhan dengan sesama. Jika Salik bermimpi memburu binatang-binatang pemangsa tersebut tapi ia tidak mampu mengalahkan, berarti ia harus meningkatkan giat ibadah dan zikir sampai ia mampu mengalahkan sifat-sifat kebinatangan, menguasai dan melenyapkannya, atau mengganti sifat-sifat hewan itu dengan sifat-sifat manusia. Jika ia mampu menguasai total dan membunuhnya, berarti ia sudah meninggalkan keburukan-keburukan secara total. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hak para tabi'in. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Quran Surat Muhammad. Bila mana seorang salik bermimpi melihat binatang-binatang pemangsa tersebut berubah menjadi manusia, itu menunjukkan bahwa keburukannya telah berganti dengan kebaikan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hak-hak orang yang tobat, kecuali orang-orang yang tobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan.
Itu artinya dia telah bebas dari binatang-binatang pemangsa tersebut. Setelah ini, Salik tidak boleh lengah sebab terkadang kekuatan nafsu untuk melakukan kemaksiatan muncul kembali, bahkan menguat dan mengalahkan nafsu mutmainnah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar hamba menjauhi larangan-larangan sepanjang waktu selama hidup di dunia. Terkadang nafsu amarah terlihat dalam mimpi dengan rupa orang kafir, nafsu lawamah dengan rupa orang Yahudi, nafsu mulhamah dengan rupa orang Nasrani atau ahli bid'ah.